Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fibrianti dengan NIM 23011011111010. Saya berasal dari Universitas Karakter Luna, Prodi S1 Keperawatan semester 6. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi praktikum pemasangan balon bidai. Yang dimana terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasangan bidai ini. Jadi, pemasangan bidai adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyongkong area yang dicurigai memang mengalami patah tulang. Untuk tujuan dari ini yaitu agar menjaga area yang mengalami patah tulang dan agar tidak bertambah parah saat dibawa ke rumah sakit. Baik, langsung saja di sini saya akan perkenalkan diri kepada pasien. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya perawat Fani yang bertugas pada siang hari ini yang akan melakukan pemasangan pembalutan bidai pada kaki Bapak yang patah. Sebelumnya Bapak, saya akan menjelaskan sedikit untuk tujuan dari pemasangan ini, yaitu untuk menjaga area yang patah agar tidak bertambah parah saat dibawa ke rumah sakit atau dibawa pulang ke rumah. Jadi Bapak, apakah Bapak bersedia melakukan tindakan tersebut? Baik Bapak, saya akan melakukan tindakannya ya Bapak. Ini setelah saya menerangkan kepada pasien, lalu kemudian saya akan mendekatkan alat-alat tersebut. Yang dimana di sini alat-alatnya yaitu ada bidai, lalu ada metela, lalu ada bak instrumen yang berisi handscoon. Setelah saya masuk setelah menunjukkan alat tersebut, lalu kemudian di sini saya akan menunjukkan secara 6 langkah. 1, setelah saya melakukan cuci tangan, lalu kemudian di sini saya akan melakukan penggunaan handscoon. Di sini saya akan melanjutkan pada tindakan, di mana pertama saya akan membuka selimutnya. Bapak, permisi Bapak, saya akan membuka selimutnya. Lalu kemudian di sini saya akan letakkan posisi tulang yang patah pada posisi yang tepat. Setelah itu di sini saya akan meletakkan mitela pada bawah kaki mitela pertama. Di bawah fraktur tulang. Lalu kemudian saya mengambil mitela kedua, taruh pada di bawah fraktur ini. Lalu kemudian mitela terakhir. Nah, setelah itu di sini kita akan mengambil bidai, taruh pada posisi tulang yang patah. Lalu kemudian taruh sebelahnya lagi. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita praktikkan untuk prinsip pembidaian ini. Yang dimana pertama yaitu bidai yang kita gunakan harus melewati 3 titik, yaitu titik fraktur, lalu kemudian titik fraktur sen di bawah, setelah itu titik fraktur sen di atas. Setelah itu lalu kemudian kita sebelum dan setelah pembidaian kita harus memeriksa arteri neurovaskuler pada pasien, yang dimana kita akan memeriksanya terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita lakukan pengikatan, yang dimana kita akan melakukan pengikatan pertama yang titik fraktur sen di bawahnya dengan simpul silang.
Lalu setelah itu kita ikat lagi sekali lagi agar tidak jatuh. Nah setelah itu di atas ini kita melakukan simpul yang sama, simpul silang. Sebanyak 2 kali. Setelah itu terakhir kita melakukan di titik fraktur. Nah, setelah itu, setelah kita mengikat, lalu kemudian di sini kita rapikan. Setelah itu di sini kita periksa kembali pada bagian arteri vaskular, arteri neurovaskular pasien. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Setelah itu di sini tindakan yang saya lakukan sudah selesai. Kemudian di sini saya akan membuka handscone. Setelah saya membuka handscone, lalu kemudian saya kembali ke pasiennya untuk berpamitan karena telah selesai melakukan tindakan tersebut. Tetapi sebelum itu saya akan merapikan pasiennya dulu. Bapak, di sini saya telah melakukan sudah selesai melakukan pengikatan pada fraktur Bapak agar tidak bertambah parah. Lalu di sini kemudian kalau ada yang Bapak ingin tanyakan atau ada yang Bapak ingin laporkan atau karena suatu tindakan mungkin kurang, bisa ke ruangan saya Bapak. Terima kasih. Baik, setelah saya lakukan tindakan tersebut, lalu kemudian saya akan mendokumentasinya. Setelah mendokumentasi apa yang telah dilakukan pasien, apa yang saya telah lakukan kepada pasien, lalu kemudian di sini saya berpamitan kepada pasien. Bapak, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Saya berpamitan dulu Bapak. Jika ada Bapak membutuhkan, silakan panggil ruangan saya. Jika ada salah kata atau salah pergerakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.